I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hai, pada video kali ini kami akan membahas tentang vitamin dan mineral. Perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam tubuh kita sangat memerlukan vitamin dan mineral. Apa itu vitamin? Pengertian vitamin. Vitamin merupakan suatu zat komponen organik yang dibutuhkan oleh organisme hidup, termasuk dalam proses metabolisme dalam sel dan pertumbuhan tubuh normal. Vitamin dibagi menjadi 2 jenis, yaitu vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Kita akan melihat bagaimana vitamin larut air. Sebagian besar vitamin larut dalam air merupakan komponen sistem enzim yang banyak terlibat dalam membantu metabolisme energi. Vitamin larut air biasanya tidak disimpan di dalam tubuh dan dikeluarkan melalui urin dalam jumlah kecil. Oleh karena itu, vitamin larut air perlu dikonsumsi tiap hari untuk mencegah kekurangan vitamin yang dapat mengganggu fungsi tubuh normal. Struktur vitamin B. Yang pertama, tiamin atau B1. Tiamin merupakan kristal putih kekuningan yang larut dalam air. Dalam keadaan kering, vitamin B1 cukup stabil. Yang kedua, riboflavin adalah kristal kuning yang larut air, tahan panas, oksidasi dan asam, tetapi tidak tahan alkali dan cahaya, terutama sinar ultraviolet. Struktur yang berikut yang ketiga yaitu niacin atau asam nikotinat. Niacin merupakan kristal putih lebih stabil dari tiamin dan riboflavin. Niacin tahan terhadap suhu tinggi, cahaya, asam, alkali dan oksidasi. Yang keempat yaitu struktur biotin. Biotin adalah suatu asam monokarboksilat terdiri atas cincin imidazol yang bersatu dengan cincin tetrahidrothiofen dengan rantai samping asam valerat. Yang kelima, asam pantotenat. Asam pantotenat adalah suatu derivat dimetil dari asam butirat yang berkaitan dengan beta-alanin. Yang keenam, piridoksin atau B6. Struktur piridoksin merupakan kristal putih tidak berbau, larut air dan alkohol. Piridoksin tahan panas dalam keadaan asam, tidak begitu stabil dalam larutan alkali, dan tidak tahan cahaya. Yang terakhir, struktur vitamin C. Vitamin C adalah kristal putih yang mudah larut dalam air. Dalam keadaan kering, vitamin cukup stabil, tetapi dalam keadaan larut, vitamin C mudah rusak karena bersentuhan dengan udara atau oksidasi, terutama bila terkena panas. Kita masuk pada bagian komposisi. Komposisi vitamin B. Pada komposisi vitamin B, tiamin B1. Tiamin mengandung zat sulfur atau tio dan nitrogen amine. Molekul tiamin terdiri atas cincin pirimidin yang terikat dengan cincin tiazol. Yang berikut komposisi riboflavin. Riboflavin dibebaskan dari ikatan-ikatan protein sebagai FAD dan FMN di dalam lambung yang bersuasana asam. Yang berikut komposisi niacin atau asam nikotinat. Niacin adalah istilah generik untuk asam nikotinat dan turunan alamiahnya, nikotinamida atau niacin amida. Yang berikut komposisi biotin. Biotin merupakan kofaktor berbagai enzim karbosilase yang digunakan dalam sintesis dan metabolisme asam lemak, gluconeogenesis dan metabolisme asam amino berantai cabang. Yang kelima, asam pantotenat. Asam pantotenat adalah kristal putih yang larut air, rasa pahit, lebih stabil dalam keadaan larut daripada kering, serta mudah terurai oleh asam alkali dan panas serta kering. Komposisi yang berikut pada vitamin B yaitu piridoksin atau vitamin B6. Vitamin B6 memiliki 3 bentuk yaitu piridoksin, piridoksisamin, dan piradoksal.
Ketiga bentuk ini mengalami fosforilasi pada posisi 5 dan oksidasi hingga menjadi koenzim aktif piridoksal fosfat. Asam folat. Bentuk asam folat terdiri atas cincin petridin terikat dengan asam P asam amino benzoat P yang bersama membentuk asam petrotoat dengan asam glutamat. Yang berikut komposisi vitamin B12 atau kobalamin. Vitamin B12 terdiri atas cincin mirip-mirip porfirin seperti heme yang mengandung kobalt serta berkaitan pada ribosa dan asam fosfat. Komposisi vitamin C. Pada komposisi vitamin C, asam askorbat adalah suatu turunan eksosa yang diklasifikasikan sebagai karbohidrat yang erat berkaitan dengan monosakarida. Vitamin C dapat disintesis dari D-glukosa dan D-galaktosa dalam tubuh tumbuhan dan sebagian besar hewan. Vitamin C terdapat dalam dua bentuk di alam, yaitu L-asam dan D-hidroaskorbat, bentuk teroksidasi. Kita masuk dalam fungsi vitamin larut dalam air. Tiamin B1 berfungsi sebagai koenzim berbagai reaksi metabolisme energi. Fungsi vitamin B larut dalam air yang kedua yaitu B2, riboflavin, mengikat asam fosfat dan menjadi bagian dari dua jenis koenzim FMN dan FAD. Yang ketiga, niacin atau asam nikotinat. Nikotinamida berfungsi dalam tubuh sebagai bagian koenzim NAD dan NADP. Yang keempat, biotin berfungsi sebagai koenzim pada reaksi-reaksi yang menyangkut penambahan atau pengeluaran karbon dioksida kepada atau dari senyawa aktif. Yang kelima, asam pantotenat. Peranan utamanya adalah sebagai bagian koenzim A yang diperlukan dalam berbagai reaksi metabolisme sel. Prodiksin B6 berperan dalam bentuk fosforilasi PLP dan PMP sebagai koenzim terutama dalam transminasi, dekarbonisasi, dan reaksi yang berkaitan dengan metabolisme protein. Yang berikut yang ketujuh, fungsi vitamin B larut dalam air. Yang ketujuh yaitu asam folat. Fungsi utamanya memindahkan atom karbon tunggal dalam bentuk gugus formil, hidroksimetil atau metil dalam reaksi penting metabolisme berasam asam amino dan disintesis asam nukleat. Yang ke-8, kobalim atau B12. Fungsinya mengubah folat menjadi bentuk aktif dan dalam fungsinya normal, metabolisme semua sel terutama sel-sel larutan cerna, sumsum tulang dan jaringan syaraf. Fungsi vitamin larut dalam air. Fungsi vitamin larut dalam air, vitamin C. Yang pertama, sintesis kolagen. Yang kedua, sintesis karnitin, noradrenalin, serotonin. Yang ketiga, absorpsi dan metabolisme zat besi. Yang keempat, absorpsi kalsium. Yang kelima, mencegah infeksi. Dan yang keenam, mencegah kanker dan penyakit jantung. Apa itu mineral? Mineral adalah suatu unsur atau senyawa yang dalam keadaan normalnya memiliki unsur kristal dan terbentuk dari hasil proses geologi. Ilmu yang mempelajari mineral disebut mineralogi. Unsur mineral. Unsur mineral terdiri dari karbohidrat, lemak, vitamin, dan protein. Klasifikasi mineral. Mineral esensial yaitu yang betul-betul diperlukan oleh tubuh, jadi harus ada termasuk dalam kelompok mineral esensial untuk makro dan mikro. Mineral non-esensial. Jenis ini terdapat dalam tubuh karena terbawa tidak sengaja bersama bahan makanan. Macam-macam mineral: besi, zinc, iodium, tembaga, mangan, krom, selenium, kobalt, dan lainnya.